So welcome back again to my channel. It's Via here. Kali ini kita bakal lanjut untuk ngereaksi Frieren episode ke-11 setelah kemarin episode 10. Mohon maaf banget aku telat episode 10 itu tentang Aura versus sama Frieren kan? Iya, versus Frieren. Terus akhirnya ya Frieren yang menang karena bisa dibilang si Aurora kalah debat atau kalah sama jurus dia sendiri, kemakan sama jurus dia sendiri. Jadi senjata makan tuan gitu bisa dibilang. Jadi karena strateginya si Frieren yang diturunkan sama Flamme gitu kan ya. Flamme itu kan selalu mengajarkan Frieren untuk mengendalikan daya sihirnya, mananya dia, kapasitas sihirnya gitu. Jadi ketika berhadapan dengan jurusnya si Aura yang akan menimbang menentukan di timbangan neraca gitu mana yang daya sihirnya lebih kuat, maka akan terhipnotis dan akan mengikuti kemauan dari yang daya sihirnya lebih besar gitu. Nah sayangnya si Aura ini tuh belum mengetahui dan tidak mengetahui, hanya menilai itu ketika di usia apa ya, kalau salah di 80 tahun yang lalu dia hanya menilai kalau daya sihir si Frieren itu tuh sangatlah minim gitu, minim banget gitu bisa dibilang. Padahal dia tidak tahu sebenarnya si Frieren itu tuh sudah dari berapa ratus tahun yang lalu, bahkan udah 1000 tahun yang lalu dia sudah melatih kekuatannya itu. Cuman dia kan gak sombong ya, karena kan sifat ILF itu bukanlah sombong gitu bisa dibilang, dan mereka memang mengakui kalau menyukai sihir itu memang murni karena suka dengan sihir gitu. Beda sama dengan kaum iblis yang ngakunya menyukai sihir tapi digunakan untuk kesombongan, sebagai status, untuk menjatuhkan, untuk merebut wilayah kekuasaan dari ras lain gitu ya bisa dibilang. Dan akhirnya kemakan omongan sendiri, si Aura itu akhirnya membunuh dia sendiri atas suruhan dari si Frieren gitu bisa dibilang ya, bunuh diri sendiri gitu karena dia udah pegang pedang, tinggal digorok aja langsung ya mati gitu bisa dibilang. Itu tuh definisi yang kayak Frieren itu membunuh orang tanpa mengotori tangannya sendiri gitu. Jadi kayak selicik itu dan secerdas itu gitu maksudnya Frieren ya. So kali ini aku nggak tahu sih apakah mereka bakal mulai perjalanan lagi menuju Aureole gitu kan ya, untuk bisa menemukan tempat itu. So kita langsung saja untuk episode 11 sekarang. So ya just let's go. Itu hancur otomatis kayak neraca itunya ya. Wah langsung bersinar kembali ini penampakan. Oh dia balik dari itu ya kayaknya, menuju ke kota. Iya menuju ke kerajaan ini untuk ketemu sama, atau kayaknya si Fern yang kesini kayaknya sih. Si Frieren takut kena hukuman gitu ya sama dari rajanya. Ya ilah. Iya ini udah biasa dong. Nah, ini kayaknya sih. Aha. お前が望んだのは防護結界について記されたグラナト家に代々伝わる大魔法使いフランメの魔導書。 Oke. 本当にこんな魔導書でいいのか。この魔導書は
偽物。 Wah, langsung tahu kalau itu palsu ya. そうだ。口伝により継承されたこの町の防護結界魔法と似ても似つかぬものだ。100も承知です閣下。ホビこれは真ですね。そうか。それより堅苦しい言葉遣いはなしにしよう。お前から見ればわしなど赤子のようなものだろう。魔王討伐の旅立ちの時痛い目にあったもので、そういえばハイター様が言っていましたね。オードでは貴族に対する比例は死罪だとか。それとなくそがきわしにタメ口た Lu kan juga kena otomatis itu. 笑いなおっさん。裏庭の木切り上げましたご苦労。 Aduh. あの時言ったのは小僧の Oh. タメ口程度の Excuse banget. ような法はこの町にはない。 Kayak, wah pingsan. アウラ討伐の法は町の者たちにも伝えておいた。皆、あーねぎらいたがっている。どうかゆっくりしていってくれ。 Sebenarnya Frieren tuh nggak suka yang basa-basi yang atau kayak perayaan gitu kan ya, celebration gitu, tapi tidak ada salahnya sih mungkin dia mikirnya. Ya orang pada kaget lah, itu dia mengambang. Beristirahat dulu kayaknya untuk kayak penyembuhan gitu, healing atau kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang di sini kali di kota ini. Pamitan dulu mungkin sebelum melanjutkan perjalanan kayaknya sih. では行きましょうか。もう旅立ちかフリーレン。グラナト卿。もう Wah, sampai diantar sampai gerbang ya. フリーレン。お前は ND, iya ya. 大陸最北端のエンデを目指しているそうだな。だが今北部高原の情勢がだいぶ悪いようでな。人の往来が制限されている。冒険者の場合でも一級魔法使い Penyihir kelas 1, oke. ならフリーレン様がいるので問題ありませんね。何その一級資格。私も旅立ちの時生徒で取得しました。ほら Wah, kelas 3. 魔法使いの認定証。そういえばなんかやってたっけ。今の資格ってこんなんなんだ。フリーレンさん、まさか無資格に闇魔法使い。 Kayaknya sih. 闇医者みたいに言わないで。だって魔法使いを管理する団体ってしょっちゅう変わるんだもん。いちいち資格なんか取ってらんないよ。どうせこの正常の証ももう使えんと。ともかくこのままでは先に進めません。あまり詳しくはないのですが、確か北側諸国でも Wah, jangan bilang mereka harus ngambil ujian dulu untuk kualifikasi si Frieren. Aduh, repot 最 dah. 大の魔法都市 Aubers. オイサーストだな。シュベア山脈を越えたずっと先だ。街道沿いに進めばいいが Nggak enak nih. Oh, salju mulai turun. そろそろ Winter ya berarti sebentar lagi. ここら辺の冬は厳しいから気をつけてね。舐めていると死ぬ。ほら Tersesat karena semuanya dipenuhi salju, jadi nggak bisa ngelihat jalan-jalan gitu ya, arah petunjuk jalan. Mungkin mereka bakal ketemu sama シュベア山脈に入る前に karakter baru mungkin, new character. シャレにならないよ。スタルク様、起きてください。寝たら死にますよ。 Antara tidur atau ノベリースペシャルってこんなに小さかったっ知りませんよ、そんなこと。
tidur atau pingsan atau ngelindur. この強風だと魔法で飛ばして運ぶわけにはいかないね。 Iyalah, 飛んでっちゃう。 makin repot ntar kemana urusannya itu ya. 担いでいくしかないですね。 Fern yang dorong, oh enggak. Iya bener. 重い。なんでこの人こんなに重いんですか。よかった。まだ定期的に管理されているみたいだね。なんだか人の気配がしますね。新居 Iblis atau orang と lain. にかく入るよ。このままじゃ氷漬けになっちゃう。 Oke, manusia. Oh bukan, ILF kayaknya. Dia sampai nggak sadar dong itu ada orang datang. 探しましょう。なんで中に Tahu dari mana? Dia kan lagi latihan, training untuk menghangatkan badan. Salah paham dah. 待て、お前エルフか。持っていたぜ。私もだよ。ジョーちゃんも火をありがとうな。いい。魔法使いと会えたのは幸運だった。女神様の Arbiarawan. 使いフリーレン。同じく魔法使いのフェルンです。こちらは戦士のシュタルク様。しかし俺を 天国を目指す旅か。信仰心が熱いのはいいことだ。半信半疑だけどね。フリーレン様。シュタルク様の体温が。 Di bayangan dia lagi ngapain? Di bayangan dia lagi ngapain? Oh, dia ngebayangin Barry Jumbo mulu dari perasaan dari awal dia pingsan. Oh, bareng tidur supaya hangat gitu kan dia. Jangan sampai lu salah paham ntar ding.人肌で温めてやったというのに、なんたる態度だ。人肌って。おっさんいい体して。 Iya terus. いや、そういう意味じゃなくて、よく鍛え上げられたいい体だ。あんた、とんでもなく強いだろ。おっさん、名前は？文句のクラフト。聞いたことねえな。でも名のある文句ってのは間違いねえだろ。スタルク、お前はここで休んでいろ。二人は食料を運ぶのを手伝ってくれ。近くに俺の荷車と積み荷がある。多いだし、ここでしばらくは足止めかな。ところでフリーレン、お前は俺のことを知っているか？ Iya, Zen. だろうな。俺もお前のことなんてこれっぽっちも Iya. 知らん。ユージ様ご一行の魔法使いですよ。その前は何が言いたい？ Mereka berasal dari daerah yang sama. 俺たちはエルフってことだ。 Wih, oke. Boleh juga latihannya ya. Boleh juga. Oh, mereka baik banget sih ngasih makan ketupai yang itu ya. Oh, udah mulai, kayaknya badainya udah mulai ini sih, mulai nggak separah yang awal-awal kayaknya si badai saljunya. のおかげで無事、北側諸国の長い冬を越えられた。こいつをフェルンに渡してやってくれ。あの子は信仰心の熱い Oh, 僧侶に育てられた影響だろうな。女神様への感謝を忘れていない。クラフトはどうして女神様を信じているの？フリーレンは信じていないんだな。この世界の長い歴史の中で実際に姿を現したことは一度もない。若いな。俺も昔はそうだった。だが今は心の底から女神様を信じている。いや、
いてくれなきゃ困るんだ。 Hmm. 俺の成してきた偉業も正義も知っている奴は皆よく頑張ったクラフト。お前の人生は素晴らしいものだったってな。わかるだろフリーレン。自分の生きてきた奇跡が誰にも覚えられちゃいないってのは Hmm. ことだ。俺たちは長い人生を歩んでここにいるんだぜ。クラフト、それはただの私たちの願望だ。そうだな。天国のか Ah. 言うのなら女神様の代わりに俺あが褒めてやる。意外ですか。まさかハイターはこの村の孤児院の復興者 Dia mengingatkan pada perkataan Himmel mungkin pada saat hidup mungkin ya, atau 私の孤児でしたから。 dia persis sama Himmel, mirip dengan Himmel gitu. きっと女神様も Oh bukan, perkataan hater ternyata ya. 褒めてくださることでしょう。 Kayaknya emang rata-rata kalau udah apa ya, udah berpegang teguh untuk menjadi biarawan atau pendeta gitu, pastilah di mana-mana perkataannya akan ingin dipuji oleh sang dewi gitu. あなたは女神様を Karena sudah beriman itulah, makanya jadi kepercayaan atau ingin dipuji atau ingin disanjung oleh sang dewi itu 奈良だって生きてきただけだよ。褒められる tinggi gitu maksudnya. なんで女神様 Aduh Fern, hati-hati dong. 遠慮しておくよ。もう別のやつに褒めてもらったから。そうか。いい友人を持ったなフリーレン。大事にしろ。いや、その人はもう今は天国にいる。なら Oh, 会えるな。そうだね。 wah cuma sekilas sesingkat itu doang pertemuannya ya. Kirain dia bakal gabung atau pingin ikut jadi partinya Frieren gitu ya, yang baru gitu ya. Hanya itu, tapi pelajaran hidup yang diambil tuh bisa bermacam-macam dan banyak banget. Apalagi dengan perkataannya si siapa tadi? Si Kraft itu ya, ketika ngomong berdua conversation gitu dengan Frieren gitu ya, bisa dibilang menghangatkan lah gitu. Maksudnya obrolan warm conversation gitu ya, benar-benar obrolan yang menghangatkan, terus juga penuh dengan makna, value gitu kan, value yang bisa kita ambil dari sana gitu kan ya. Pokoknya kali ini ya paling segitu aja ya. Entah nanti di perjalanan selanjutnya entah mereka bakal ketemu sama siapa lagi gitu kan ya. Tapi setidaknya intinya tuh yang aku seneng dari kisah ini adalah setiap pertemuan mereka dengan seseorang yang baru atau karakter baru itu selalu membuahkan makna kehidupan, selalu mengingatkan pada suatu hal yang, dan selalu mengingatkan Frieren kepada teman-temannya, khususnya kayak hater, Himmel gitu kan ya. Terlebih lagi pesannya mereka gitu. Sebenarnya setiap perjalanannya si Frieren itu tidak ada yang tidak benar atau tidak terjadi kalau dia selalu mengingat apa-apa kenangan dia bersama dengan teman yang sudah tiada, misalkan kayak Himmel atau kayak hater gitu kan ya. Jadi bahan renungan untuk Frieren dan termasuk mengingat kembali memori-memori yang dulu dia anggap sebenarnya sepele dan gak penting, tapi ketika keadaan berbalik sekarang dan bertemu dengan orang yang mengerti tentang hal itu dan berkaitan dengan hal itu kondisinya, dia langsung mengingat, wah dulu hater Himmel pernah ngomong seperti ini nih, jadi sekarang aku baru ngerti apa maksud dari ucapan mereka gitu maksudnya ya. Ya sayang memori tidak bisa diulang kembali, maka dari itu dia ke Aurelie itu untuk menemui hater dan juga Himmel untuk mengatakan atau menyatakan hal-hal yang tidak bisa dia katakan selama perjalanan mereka sebelum mereka meninggal gitu. Oke, so paling segitu aja. Kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya di minggu depan. Semoga bisa
tepat waktu ya teman-teman. So itu dia, thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. So yeah, thank you. Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So kali ini kita bakal lanjut untuk ngereaksi Frieren Beyond Journeys and episode ke-12. Jadi mohon maaf banget, ini kayaknya bakal aku gabung videonya sama episode yang kemarin ya, karena minggu kemarin aku belum upload dan belum sama sekali ngerekam juga. Ngerekam sih udah, cuman nguploadnya belum gitu kan ya. Dan mohon maaf kalau misalkan terlambat banget gitu. Tapi tidak memungkinkan ya jadwalnya, jadi aku harus menunda gitu. Dan ya akhirnya sekarang baru bisa terlaksana untuk nge-upload atau untuk nge-upload dan untuk ngerekam yang episode ke-12 ya gitu. Oke, so kali ini aku gak tahu sih bakal seperti apa. Setelah kemarin itu mereka bertemu sama karakter baru, new karakter gitu, dimana dia juga adalah seorang ELF ya, elf. Jadi sama-sama rasnya dengan dengan Frieren gitu ya. Karena kan bisa dibilang agak jarang ya, Frieren sendiri juga mengetahui kalau sebenarnya dulu yang tersisa di desanya itu adalah ya tinggal Frieren doang, satu-satunya ras yang elf gitu. Cuman karena mengetahui di sini masih ada elf yang lain gitu ya, seperti Kraft ini, dia jadi penasaran gitu. Dan ternyata backgroundnya adalah Kraft ini itu elf biarawan gitu ya. Jadi dia biarawan sekaligus kayak asisten, kayak pendeta gitu. Jadi dia episode kemarin tuh lebih kayak berbicara tentang sudut pandang baru untuk Frieren gitu ya, tentang karena Frieren itu karena Kraft itu adalah seorang biarawan atau kayak pendeta gitu. Jadi dia lebih kayak menjelaskan tentang nilai-nilai kehidupan gitu sama Frieren, tentang percaya dengan dewa Tuhan yang kayak gitu. Jadi menambah ilmu baru untuk Frieren juga tentunya gitu. Dan kelihatan jelas dia orang baik sih, dia orang baik. Dan aku kira tuh dia bakal nambah gitu atau bakal gabung di partinya mereka. Ternyata enggak, ternyata cuman kayak sebatas kayak ngenalin new karakter doang gitu ya, side karakter gitu. Jadi aku penasaran kali ini ya, pastilah Frieren melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Aureole itu. So kita langsung saja, ini aku penasaran banget untuk episode selanjutnya. Ini episode ke-12 ya. Ya mungkin antara random sih ya, kayaknya masih kayak random perjalanannya Frieren gitu sih kalau menurut aku, kalau prediksi ya. So kita langsung saja ini untuk episode ke-12 sekarang. So ya just let's go. Lawan sejati, oke. The true hero. Gila udah 29 tahun aja ya. Kayak ini masih kayak perjalanan lagi-lagi si Frieren tuh masih ngantuk gitu kan ya. Oh. Pingsan, tidur kan. けどほら手は空いてるし。Kenapa Fern? Dia kayak nggak percaya gitu sama si Stark ya? 私がなんで Nande? 何でもです。してきたのですから。まあ地道に討伐依頼をこなしてロギンを稼ぐのもいい。 Tidak buruk kan? 冒険らしい。そうですね。ねえ、その剣、勇者の剣だ。レプリカです。 Oh, replika? 昔村に来た行商人を魔物から助けた時にお礼でもらったものだ。未来の勇者にってね。子供騙しみたいなもんだ。それが勇者になったきっかけ。いいや、村の孤児院にハイターってムカつくやつがいてね、偽物の剣しか持っていないから偽物の Dia ngomongin masalah, dia mau ngomongin si hater ya. じゃあ本物になってやろうじゃないか。 Oh, so it's about pahlawan sejati itu tentang Himmel. 本物の勇者の剣を手に入れて魔王を打ち倒す。 Dan akhirnya dia berhasil kan? Setelah 10 tahun kebangun. 夢。フリーレン様、ようやく目を覚ましましたね。この光景、既視感がある。まだ夢の中だね。 Enggak. makin dipeluk gitu.
さすがに運びっぱなしで疲れただろう。フェルン、変わるぜ。Si Stark itu kayak ini ya, antusias kayak pingin gendong si Frieren gitu. Dia bilang mesum. Nanti dah yo. フリーレン様、君が今の Kepala desa. 若いね。はい、49代目です。世襲なもので。 Dia harus sampai jinjit gitu banget dong ngeliat ngomong sama Frieren. 壊れた小屋があったね。昔使われていた仕事 Kawaii banget kepala desanya, ih. Minta dibungkus ini mah. 無視。この里の近くの聖域には女神様が授けたとされる勇者の剣が刺さっていた。 Pemberian Sang そ Dewi. の剣は歴史上のどんな英雄たちが引き抜こうとしても微動だにしなかった。80年前まではな。確か言い伝えがあって、勇者の剣を引き抜けるのはこの世界を滅ぼす王の The real ya. 払う勇者のみ。それだ。その剣を引き抜いたのがヒンメル様。 Pastilah. そうだぜ。結構有名な話。フリーレン様、半世紀後にまた来てもらう約束だったのに、本当の私でもさすがにというのが Kawaii banget sumpah. 先々代のおばあ様の遺言です。そうですけれども、ちゃんとお役目を果たしてもらう。お役目って何ですか？魔物退治だよ。この里の周辺には定期的に魔物が湧くから。特に最近は山の主が暴れて大変な。 Penunggu gunung mengamuk. Oh, monster ini maksudnya toh. Oh, oke. Yosh. 里が近いってのに魔物だらけだな。こんな状況なのに、どうして他の冒険者に討伐依頼を出さなかったのですか？出したいのは山々だったのですが、ヒンメルは英雄だからね。しかし本当に魔物が多いな。あの洞窟の前に集まって Itu pasti bosnya kayaknya tuh depan gua kayaknya tuh. Kayaknya ada sesuatu yang keluar dari gua gitu, itu deh kayaknya. フリーレン、これ Itu bosnya. Itu bosnya. Muka baru. Baru 80 tahun. Ya. Yeah. Let's go. Wah, jangan main-main ya. Itu kual aja sampai ini loh, apalagi cuman ini gitu maksudnya. 聖域は強力な結界で入れないのに、魔物はそれを破壊する衝動を抑えられない。よっぽど勇者の剣が怖いんだろうね。そういうことじゃなくて、そうだね。ヒンメルは Oh, Himmel. この剣 Oh, kirain Himmel bisa nyabut pedangnya ya. 今回の勇者も本物ではありませんでしたか？ Dia hanya bisa pahlawan sejati yang mencabutnya gitu. いいじゃないか。偽物の勇者で。僕は魔王を倒して世界の平和 Jadi sebenarnya yang pahlawan sejati ini siapa nih? そうすれば偽物だろうが本物 Jadi penasaran ya. 関係ない。本物の勇者だよ。ではなぜその事実を隠しているのですか？ヒンメルを英雄に従ってる連中の仕業かな。勇者の剣が抜けなかっただなんて、かっこ悪いエピソードは英雄には不要でしょ。英雄というのはどうしても Iya, suka membanggakan identitas sebagai pahlawan gitu. Sementara
yang dilakukan Himmel itu adalah ya bener-bener definisi pahlawan sejati gitu ya, nggak perlu pengakuan dari orang lain gitu kan ya. Kenapa kamu berniat untuk cabut, mencoba ngambil pedangnya kah? フリーレン様ならやってくれると信じていました。マジ感謝。これもおばあ様の遺言です。お前のばあちゃんの遺言どうなっているんだよ。じゃあまた半世紀後に。今度は遅れないでくださいよ。じゃあ宿に荷物置いたら夜まで自由行動ね。久々の街だな。羽を伸ばせるぜ。フリーレン様どうします？一緒にお店とか見て回りますか？私はいいや。宿でゆっくり魔導書を読むよ。 Oh, jadi lo tau stuck nih. Wah, jangan bilang sekalian kayaknya なんでそういう pengen nyari hadiah buat Stark kayak aja nih. 私何も準備 Ya. フリーレン様は何をプレゼントするつもりなんですか？ Oh, senjata pamungkas. Naon itu teh apaan? Ah, 服だけ溶かす薬。男ってのは melelehkan baju. 渡しておけば喜ぶんだよって先生が言ってた。うん。 Buset. 何？ベルも興味ある。 Hah? Ah. 上品な薬買った時に私返品しろって言いましたよね。フリーレン様なんて知りません。この Obatnya berharga. Riren, lu belajar dari mana? プレゼン Hal begituan, ya ampun. Cincin? ト入れるしかないか。絶対バレるだろうけど。荷車を押すのを手伝ってくれてね。確か広場の方へ向かって行ったよ。ついさっきまで俺たちと遊んで Oh, nggak ada. Si Fern mulai bingung mau nyari si Stark kemana nih. 暴れ牛を止めてくれてね。たくさん人助けしている。 Karena lagi bosan フ kali. リーレン様 Nah, ini dia nih di sini nih. シュタリク様。あの雲。 Baru aja ya. Nah, マジかよ。あっちはうんこだ。 baru aja apa ya? Impressionnya berubah langsung tiba-tiba 後で mulai dah. 教えてやろう。フェルン。 Feren. いいところにあの雲さ。なんでもない。 Dipototin doang. Langsung ini. 少し歩きませんか？はい。何か欲しいものとかありますか？なんで？今日がシュタルク様の誕生日だからです。そうだっけ。それと欲しいものに何の関係があるんだ？シュタルク様の誕生日プレゼントです。え？何かくれんの？やっぱりムカつくからあげない。 Duh, lucu banget sih dia berdua ya ampun gemes. いや、 Gemes saya ngeliatin dia berdua, aduh. 俺誕生日にプレゼントとかもらったことがないんだ。あ、そういうもんなのかと思っていた。故郷の家族からも。弱いやつの居場所なんかなかった。魔物相手に何たるざまだ。シュトルツを見習え。怪我どころか返り血一つ泥一つさえ跳ねていない。 Ini ayahnya ya. 当然だ親父。それに比べてシュタルク、 Produk gagal. Oh my god, no. 毎日あれだけ修行しているというのにまだ一度も魔物とまともに戦えていない。無駄だ。シュタルク、兄貴。
いい集中力だ。 Oh. でも少し構えが悪いな。そういえば兄貴だけは違ったかもな。でも Jadi penasaran ya masa lalunya. 俺は故郷が魔族に襲われた時、そんな兄貴も見捨てて逃げちまった。 Oh. 家族から祝ってもらえなくて当然か。俺は逃げたばかりの失敗作だ。プレゼントを選びに行きますよ。過去なんて関係ありません。私の見てきた戦士シュタルクは一度たりとも逃げ出していません。この先逃げるかもしれないぞ。私たちが逃がしません。でも俺は選ばないなら勝手に選びますよ。分かったよ。 Eits. おかえり。 Itu gosong apa bagaimana? Oh, 何 enggak. バカみたいにでかいハンバーグは。何言ってんだよ。誕生日と言ったらこれだろ。師匠もプレゼントはくれなかったけど、 Ya, bisa makan enak-enak ya. どういうことですか？シュタルク、アイゼンから聞いてないの？何が？戦士ってのは不器用だね。のたびにバカみたいにでかいハンバーグを作っているけど、これ何なの？これは俺の地方の風習でな。精一杯頑張った戦士をねぎらうための Tradisi ya. 俺からの誕生日プレゼントみたいなもんだ。でもアイゼン、僕たちは戦士じゃないぞ。頑張った者は皆戦士だ。そうなの？どうでしょうね。精一杯頑張ったぜ。お、親父たちには内緒だぜ。逃げろ、シュタルク。お前は生きるんだ。 Ah. Aduh, please dong. Ah. Aduh. アイゼンからレシピをもらったんだよね。 Aduh. Ah. Sumpah sih, kok aduh, nggak adil dong. Beneran itu dikasih まだ少し残っている akan mau dikasih sama si Stark itu. ああ、何それ。シュタルク様には関係ありません。 Obat berharga. え、どういう？エッチ、え、なんで？エッチ。だからなんでだって。 Nah, pokoknya intinya tiap kalau misalkan Stark ngomongin ngebahas masalah yang begituan, pasti langsung si Fern Fern tuh langsung bilang ecchi. Padahal dia nggak ngerti apa yang dieci-eciin gitu kan dia maksudnya. Aduh, sumpah sih lucu banget sih, interaksi gemes banget. Aku tuh gemes banget ya, paling gemes dari awal si Fern sama si Stark ini ketemu, kayak kenalan gitu dan kayak saling interaksi gitu. Gemes banget, gak ketulungan gitu ya, karena si Starknya si Fernnya itu selalu nganggap si Stark itu mesum gitu. Iya, terbukti sih, soalnya dia kadang kalau ngomong itu suka kayak nggak dibanderol, nggak direm gitu kan, terus tiba-tiba nggak jelas gitu ngomong, tiba-tiba ngomongin itulah gitu kan. Dia jadi ngomong-ngomong yang berbau dewa 18 plus lah gitu ya. Jadi ya wajar sih first impressionnya Fern itu nggak bagus sebenarnya, kayak yang bad boy edgy yang mesum banget gitu maksudnya. Oke, so itu dia untuk episode kali ini, mengajarkan kita atau kayak lebih ke flashback tentang pahlawan sejati yang dibahas oleh siapa ya, oleh
oleh Frieren kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi dia kembali lagi ke desa tersebut setelah janjinya kepada nenek buyutnya kepala desa itu ya. Malah kepala desanya imut banget, kawaii banget, sumpah ngerti lagi. Tapi itu paling paling terimut. Terus akhirnya dia bisa tepat janji sama nenek buyutnya si kepala desa yang sekarang gitu kan ya, si yang tadi yang gemes, yang masih muda tadi itu kepala desanya. Dan bisa dibilang kayak ternyata legenda atau cerita orang-orang yang bilang kalau sebenarnya Himmel itu adalah pahlawan sejati karena bisa mencabut pedang pedang di dalam gua, pedang sejati yang di dalam gua suci itu tuh ternyata nggak benar. Jadi intinya tuh simbol untuk bisa mencabut pedang itu cuma sebagai simbol doang, hanya sebagai simbol untuk dicap sebagai pahlawan sejati. Tapi buktinya adalah Himmel itu membuktikan pada semua orang untuk menjadi pahlawan sejati itu kita nggak perlu identitas, kita nggak perlu diakui, kita nggak perlu apapun itu, tapi cukup jalani saja. Dan dia juga dia meyakini kalau dengan menghabisi atau dengan membunuh raja iblis yang di sana, dia akan diakui sebagai pahlawan sejati. Dan itu betul terbukti, semua orang sudah mengakui dia sebagai pahlawan sejati ya, the true hero gitu kan ya, hanya dengan pencapaian itu aja. Jadi intinya Himmel itu nggak bisa mencabut pedang itu. Tapi ukuran seseorang itu disebut pahlawan sejati kan bukan hanya karena mencabut pedang tersebut kan. Jadi itu kayak memacu semangatnya si Stark gitu ya, dan merubah cara pandangnya Stark juga gitu. Dan Stark ya selama ini merasa kalau dirinya itu selalu melarikan diri, terutama waktu pas dulu desanya diserang, dan dia hanya bisa melarikan diri itu karena disuruh sama abangnya gitu kan ya, sama abangnya. Dan kali ini dia ulang tahun dan Frieren itu mempersembahkan steak hamburger gitu, dimana memang tradisi di suatu beberapa kota gitu kalau orang ulang tahun itu harus dikasih steak hamburger gitu, karena supaya menghargai mereka sebagai pendekar gitu. Jadi pendekar itu yang berjuang sekuat tenaga sampai akhir. Bukan berarti seorang pendekar itu harus menorehkan semua orang yang merasa berjuang sekuat tenaga, semua orang yang melakukan tugasnya sekuat tenaga itu bisa disebut dengan pendekar. Itu yang dikatakan oleh si Aizen gitu, dan itu benar-benar tertancap ke Frieren, dan Frieren memberitahu kepada Stark. Akhirnya dia bisa mengakui dirinya sendiri dan tidak merasa kalau dia melarikan diri dari segala hal gitu ya. Jadi memboosting confidence-nya si Stark sih ya menurut aku. Oke, paling segitu aja. Aku seneng banget, suka banget sama anime ini karena setiap episode itu banyak banget pelajaran hidup yang didapat, value-nya tuh banyak banget yang didapat dari per episode ya, episode per episode gitu. So, kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya. Semoga aku bisa tepat waktu untuk episode selanjutnya ya. Di minggu depan. Thank you for your watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel to saya. Thank you.